Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dengan segenap keridhaan, keikhlasan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat yang ada ini senantiasa kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menuntun kita melalui tinggalan beliau yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dengan mengikuti keduanya yakni Al-Quran dan As-Sunnah, insyaallah kita akan jadi manusia yang diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa puasa yang kita laksanakan sudah kesekian harinya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin di dalam mengarungi ibadah puasa ini sehingga tidak ada waktu yang kita sia-siakan, dan inilah yang akan menjadikan ibadah puasa kita itu menjadi ibadah puasa yang betul-betul mempunyai nilai tinggi, mempunyai nilai kualitas yang luar biasa. Maka di dalam puasa ini kita juga harus banyak merenung. Di samping kita itu banyak beribadah ritual, banyak beribadah sosial. Apa yang kita renungkan ini sekurang-kurangnya akan meluruskan perjalanan-perjalanan kita yang akan datang, dan juga akan membetulkan semua tingkah laku kita yang selama ini kira-kira menyimpang daripada agama Islam. Di antara hal yang harus kita renungkan yaitu begini, sering sekali diungkapkan oleh para khotib, para mubaligh, kalau nikmat Allah itu memang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu gak mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat kufur. Begini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, namanya nikmat Allah itu adalah segala kesenangan yang memberikan kebahagiaan kepada manusia. Itu namanya nikmat. Sehingga kalau kita hitung di dalam tubuh kita itu adanya hidung itu nikmat, adanya mata itu nikmat, adanya telinga itu nikmat, bahkan lebih dalam daripada itu adanya pernafasan itu nikmat, yang kalau saya baca sehari semalam seandainya oksigen itu kita beli itu memerlukan 5 juta lebih dalam sehari semalam. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang di luar, belum apa yang di dalam tubuh kita, belum yang ada di luar. Tapi ingat, semua itu adalah berupa kenikmatan Allah kepada kita yang memang diperuntukkan oleh Allah untuk manusia. Kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan untuk kamu semua yang di langit, ya, semuanya.
Ya, kalau dalam ilmu fikih kecuali yang dilarang gitu saja. Tapi pada hakikatnya adalah semua untuk manusia. Bahkan yang dilarang pun masih ada yang mau untuk mengambilnya. Maka yang harus kita renungkan adalah nikmat Allah yang demikian banyak ini, apakah mampu untuk mengantarkan nikmat itu sebagai rahmat? Nah, ini yang jadi masalah ya. Apakah mampu nikmat yang diberikan oleh Allah ini mengantarkan kita sebagai rahmat? Namanya nikmat itu secara umum, tapi rahmat adalah kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sehingga ada manusia itu yang diberi nikmat ilmu sampai tua pun tidak mati dalam keadaan husnul khotimah karena kesombongan dengan ilmunya. Ada yang diberi nikmat harta, selama hidup dia dalam keadaan tidak kekurangan, tapi mati dalam keadaan tidak husnul khotimah, artinya su'ul khotimah. Itu karena menyalahkan wasilah daripada harta ini. Ada yang diberi nikmat pangkat kedudukan, mati dalam keadaan su'ul khotimah karena tidak mampu untuk menggunakan kedudukannya. Sehingga nikmat-nikmat yang nampak kayak itu, bagaimana caranya untuk menjadikan rahmat? Maka disinilah ujian bagi manusia. Ketika mereka itu diberi satu nikmat, itu jangan berbangga dulu. Artinya harus kita pilah-pilah. Karena apa? Nikmat yang diberikan sekarang kita belum tentu bagaimana kegunaannya yang akan datang. Misalnya ada orang yang diberikan nikmat berupa harta, tapi dia gunakan nikmat itu dengan macam-macam kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di sisi lain mereka itu merasa saya ini adalah kekasih Allah karena setiap permintaan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa saya ini begini, saya sampaikan hal seperti ini, ada salah seorang hamba Allah yang ini kekasih saya juga, bahkan saudara dekat dengan saya, hidup dalam keadaan miskin seperti saya, perempuan dia, bahkan sering mulai kecil itu tidur dengan saya, sampai teringat ketika tidur di atas itu ada tikus beberapa yang nempel di bawahnya genteng. Karena apa? Rumah terbuat daripada bambu. Mondok bertahun-tahun, banyak hadis yang dia baca, banyak Quran yang dia hafal, luar biasa. Bahasa Inggris luar biasa. Ini saya sampaikan. Kemudian dia senantiasa baca Quran, senantiasa berdoa karena dalam keadaan miskin, ingin kehidupan dia itu berubah. Setiap kali Allah mengkabulkan doanya, alhamdulillah, Allah masih menyayangi kita. Mula-mula dalam keadaan tidak ada, kemudian bekerja di suatu instansi, maka dia ini meningkat sedikit tingkat perekonomiannya. Kemudian karena kecerdasan dia ditambah lagi kenikmatan oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi sampai bisa memimpin di perusahaan itu. Alhamdulillah. Ditambah lagi kenikmatan oleh Allah karena kecerdasan dia, disekolahkan di luar negeri oleh perusahaan itu. Itu karena nikmat Allah. Nah, tinggal penjagaannya. Maka ketika itu dia punya seorang suami. Ya kalaulah kita hitung usianya memang agak terpaut jauh. Tapi bagaimanapun seorang suami. Maka dengan sekolah dia yang tinggi itu, dengan level dia yang di perusahaan itu adalah di atas yang lain, kehidupan sudah mulai berubah. Yang asalnya jilbabnya itu rapuh, mulai dilepas. Na'udzubillah min dzalik. Saya hanya dengar berita. Kemudian yang tadinya kasih sayang dengan suami, karena sudah berjalan jauh, yang dipandang itu banyak orang yang selevel seusia dengan dia, suami pun sudah mulai ditinggal. Kemudian nikah dengan seseorang, orang luar negeri juga, mendirikan berbagai macam perusahaan,
pembuatan macam-macam keperluan dari besi, aluminium. Berhasil, alhamdulillah, ujian Allah. Usaha masih kurang, mendirikan perkebunan pertanian, alhamdulillah. Dan yang terakhir, sampai seorang yang dari pondok pesantren rela untuk menambah penghasilan yang sudah berlipat ganda memelihara babi. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah satu kehidupan yang luar biasa ketika kita itu tidak memahami apakah nikmat Allah ini akan mengantar kepada rahmatnya ataupun tidak. Ini akan jadi membinasakan diri kita sendiri. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka orang-orang seperti ini akan diistidraj. Jari wong Jawa dilulu. Kemudian Allah itu dalam istidraj itu sebenarnya dengan usaha-usaha yang berhasil ini akan menyusahkan diri dia. Karena apa? Usaha itu sudah menyusahkan. Maka dengan keberhasilan yang luar biasa, nanti itu Allah akan langsung binasakan. Walhasil, ya, apa yang diusahakan selama ini karena suatu musibah hilang begitu saja. Ya. Karena suatu musibah hilang begitu saja. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika hal itu sudah hilang, kalau orang itu berputus asa di hadapan Allah, banyak yang mencari penyelesaian yang di luar syariat. Ada yang menjual dirinya, ada yang menjual anaknya, ada macam-macam. Tapi alhamdulillah ini karena sudah ditanamkan dengan kebaikan ada di pondok pesantren sekian tahun lamanya. Begitu Allah sudah menguji dengan kehilangan segalanya, dia ingat kembali dengan agama Allah. Saya nasihatkan, ya sudahlah, usaha kecil-kecilan asal itu bermanfaat, kembali kepada jalan yang benar. Masalah yang sudah berlalu tidak usah disusahkan, tidak usah diresahkan. Ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kenikmatan yang banyak, dengan kenikmatan yang sedikit, tapi itu jadi rahmat, ini akan menenangkan jiwa kita, menenangkan diri kita. Walhasil, usaha kecil-kecilan, buka toko perancangan, yang rumah dulu sekian banyak rumah persewaan sudah dijual, yang perusahaan besi sudah terjual, tanah perkebunan pertanian sudah dijual, bahkan rumah yang di Panjen sini cerita ya, yang rumah itu termasuk mewah hari sudah terjual. Maka dengan usaha yang kecil dan dia senantiasa kembali kepada Allah, malam hari mohon kepada Allah, sudah nggak tolak-toleh kemana-mana, mampu untuk menyekolahkan anaknya. Sampai hari ini anaknya jadi dokter, alhamdulillah. Padahal itu anak daripada suami yang kafir, Kristen, tapi Islam dia sudah jadi dokter. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga bagi kita renungan-renungan seperti ini adalah renungan yang luar biasa sebenarnya. Ketika kita menerima nikmat daripada Allah, kita hitung-hitung sendiri. Satu, apakah nikmat ini merupakan ujian Allah? Kalau ini merupakan ujian Allah, sehingga kita harus lulus dalam ujian itu. Karena orang itu begini, begitu dia masih dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan lemah, yang diharap dari Allah adalah yang baik-baik. Tapi begitu dia menerima sesuatu yang baik, dia tidak tentu kemana mengarahkan kebaikan-kebaikan itu. Kedua kali, apakah ini merupakan rahmat yang sebenarnya? Ya. Kalau ini merupakan rahmat yang sebenarnya, itu pun harus disalurkan kepada hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, apa yang kita pikirkan, apakah ini merupakan istidraj, pengelulu ya. Kalau ini adalah pengelulu, ini adalah satu hal yang sangat menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka disinilah pentingnya di dalam bulan puasa ini, di samping kita itu beribadah,
secara ritual beribadah, secara sosial. Penting juga untuk merenungkan kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar kita, seperti yang diperintahkan oleh Allah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi dan kamu lihat, kamu perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Kita dipertontonkan sekarang dengan masalah ketidakadilan, dipertontonkan dengan masalah orang-orang yang memperkusi agama, memperkusi ulama. Tugas kita bukan apa ya. Mereka itu sedang diuji oleh Allah. Mereka itu sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di muka bumi, kita tidak usah berdoa yang buruk. Berdoa yang buruk kepada orang lain ini adalah larangan. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka ini hidayah. Mudah-mudahan mereka dikembalikan pada jalan yang benar. Kalau kita sampai mendoakan orang yang buruk, itu sudah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah melarang Rasulnya untuk kunut najilah. Kunut najilah kan kunut untuk mendoakan kecelakaan orang lain. Ini dalam surah Ali Imran 128, insyaallah ya. Nah, ma'asyiral muslimin, inilah yang dapat saya sampaikan. Setiap hari kita baca dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.